besaran cukai yang semakin naik bukan menguntungkan petani, tapi menekan harga jual produk tembakau, harga jual dari petani. Nah, cukai tembakau itu kita naik terus itu memang cukai itu dampaknya ke petani tembakau, karena cukai itu bahan bakunya itu tetap yang ditekan, Mas. Katakanlah total harga sekian ringnya, kalau cukainya naik bukan ngambil porsi keuntungan si pabrikan tapi ngambil harga petani. Ini yang kita hitung. Jadi petani mesti teriak kalau ada cukai naik, bukan petani terus maturun, mesti akan teriak karena harganya mesti akan sulit. Kertas sudah ada standar harga, plastik ada standar harga. Di industri itu untuk membayar listrik negara sudah menentukan. Upah tenaga kerja itu juga sudah ada ketentuan. Nah, ini nanti yang akan menjadi dampak, yang menjadi bumpernya adalah bahan baku yang bisa ditekan. Nah, bahan baku itu dari siapa? Petani. Benar juga, Bang, bisnis yang cari untung. Mesti begitu dibebani itu, dia hanya numpangkan aja, tidak ngambil margin mereka, tapi nekan ke bawah harganya. Itu yang eman bagi kita. Sebetulnya itu hal baik dalam kerangka untuk membiayai pembangunan. Cuma permasalahan kemudian, kalau itu hanya sebagian kecil yang masuk kembali ke petani, dan pada prosesnya, proses terutama perubahan cukai yang tahun ini naik ya, ini ya petani juga teriak. Cukai kita kan ada di 54 miliar 2023 Jawa Tengah loh, yang lewat pemerintah provinsi, yang lewat kabupaten langsung ada. Dari pertembakuan itu menyumbang ke negara triliunan, 150 triliun, 170 triliun, bahkan 2025 itu saya pernah mendengar targetnya bisa mencapai lebih dari 200 triliun. 200 triliun per tahun, kalau kita ngomong 10 tahun kita sudah dapat 2000 triliun, itu dari tembakau. Dan mohon maaf, petani tembakau ini sangat mencintai dengan lingkungan. Satu, membuat teras iring, yang kedua bahwa petani tembakau itu setiap tahun di lahan pertanian itu selalu kita kasih pupuk kandang. 1 hektar itu sekitar 12 truk, Mas. 12 truk kita datangkan untuk pemupukan itu. Sehingga menurut saya erosi dan lain sebagainya, bahwa petani tembakau itu merusak lingkungan dan lain sebagainya, tolong itu nanti kapan main ke tempat saya, kita lihat ke lahan pertanian. Nah, harapan kita semoga usaha kita yang punya pasar yang real, yang punya pasar yang jelas, pemerintah tetap di belakang petani memfasilitasi segala kepentingan yang dibutuhkan oleh tembakau yang diinginkan oleh perusahaan apapun. Petani sama perusahaan itu harus saling bersinergi. Jadi misalnya petani tembakau butuh ini, ya pemerintah ini gue cukai dilokasikan di gue kepentingan petani, misalnya pengadaan set A, seperti itu, Mas. Ini ya kalau terkait dengan penggunaannya, kami juga diatur dari Kementerian Keuangan untuk apa saja, kami tidak bisa lepas. Kalau permintaan petani sih maunya semua dibantukan ke pupuk. Kami kan berpikir dari hulu sampai hilir terkait dengan tembakau kan tidak hanya pupuk saja kan. Kalau dipupuk banyak tapi sarana prasarana terus kemampuan SDM-nya tidak kita kawal, dan yang terakhir pasarnya tidak kita juga ikut jaga, habisnya sudah. Terlalu banyak produk tanpa kualitas, harganya nggak karuan, ditambah cukainya naik. Nah, kami berharap kawalan-kawalan itu memang yuk kita secara terbuka. Ajari juga petani jangan hanya sekedar mengandalkan bantuan. Maka pelatihan-pelatihan kami biasanya langsung praktek lapangan, biar mereka paham benar, bukan teoritis. Pelatihan kami pun dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang 54 miliar untuk 2023
23 ini. Dan itu banyak banget petani yang tersentuh. Cuma kalau ngitung luasan ya jadinya nilai bantuan perluasannya tidak signifikan memang. Karena penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak hanya terkait dengan budidaya, pemasaran dan tembakonya itu sendiri, tapi yang lain juga. Itu yang salah satu yang akan ditemui pemerintah provinsi bareng dengan dinas dan biro yang menangani, Biro ISDA. Kita mengembangkan kayak apa sih sebetulnya kita bisa membantu pembiayaan mereka dengan kur tembakau. Terus yang dari sisi produk, kita mengadakan penelitian untuk meningkatkan kualitas tembakau yang dibutuhkan pasar.